Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini di kediaman Ustadz Husain Alatas. Alhamdulillah di sini ada juga Ustadz Alfan, ada Esar, ada Walid, Neza, dan Ustadz Alfan ya. Tentu saja ada Ustadz Husain Alatas dan Ustadz Otong. Kita jumpa lagi dalam acara bukan Sirah Nawawiyah, tapi Ulumul Quran. Ulumul Quran kita akan mengambil tema siapakah yang berhak menetapkan syariah. Dan acara ini dirilis juga ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana Number One di Semarang, dan juga Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, dan Radio Komunitas di Bondowoso. Baik, judulnya adalah siapakah yang berhak menetapkan syariah. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah sama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami ilmu yang disampaikan. Tema Ulumul Quran hari ini adalah siapakah yang berhak menetapkan syariah? Apakah Rasul juga berhak menetapkan? Nanti akan disampaikan oleh Ustaz Otong sebagai pengantar kepada Ustaz Otong. Saudara-saudara kami persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ustazi Al-Kiram Al-Habib Husain Alatas, Ustaz Muhammad Krisna, Ustaz Alfan, Ustaz Walid, Neja, para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini yang cerah ya, sejuk ya, diiringi dengan suara burung ya. Kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran dengan tema siapakah yang berhak menetapkan syariah dalam kehidupan. Apakah Allah Subhanahu wa taala secara penuh atau memang Rasulullah juga punya bagian? Tapi yang jelas adalah syariat merupakan anugerah buat kita semua yang sangat luar biasa. Karena dengan ditetapkannya syariat itu tentunya akan memberikan manfaat yang banyak buat kita sebagai manusia, khususnya sebagai umat Islam. Termasuk salah satunya ditetapkannya syariat ibadah sholat. Misalkan kita lihat, ternyata dengan ibadah sholat itu banyak sekali manfaatnya buat pribadi-pribadi kita. Idealnya memang ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah itu dijadikan sebuah kebutuhan mungkin ya Bib ya. Bukan hanya sebuah kewajiban saja gitu. Karena dengan sholat itu ternyata kita jadi sehat. Hati kita jadi tenang, hati kita menjadi tentram. Dan banyak lagi yang berkaitan dengan kesehatan kita ya, baik yang merupakan kesehatan ruhani kita maupun jasmani kita. Itu dari sisi pensyariatan ibadah sholat. Belum nanti saum Ramadan ya, termasuk pensyariatan diwajibkannya zakat wajib, zakat sunnah, kemudian ibadah haji. Itu adalah syariat-syariat yang tentunya merupakan sebuah kenikmatan yang besar
yang Allah berikan kepada kita. Bahkan mungkin lebih luas lagi tentang pensyariatan pengaturan alam ini ya Bib ya. Terutama saya melihat Indonesia ini, saya menilai itu bahwa Allah memberikan anugerah kepada bangsa Indonesia itu melebihi bangsa-bangsa yang lain gitu Bib. Bahkan sempat mengadakan sebuah riset kecil gitu. Ketika Al-Quran berbicara tentang kauniyah alam semesta, seakan-akan bicara Indonesia gitu Bib. Nah ini kan syariat dalam arti yang luas ya, termasuk siang malamnya ya. Indonesia itu paling stabil ya, musimnya juga. Bayangkan di tempat lain itu katanya ada ketika musim dingin datang itu bagaimana gitu ya, untuk persiapan semuanya ya, ekonominya, persiapan untuk supaya penghangatan badannya segala macam itu kan luar biasa. Tetapi satu sisi mereka sukses, tetapi kita, maaf, bangsa Indonesia ini kenapa jadi tertinggal juga ya? Mungkin apa terlalu banyak nikmatnya gitu ya yang Allah berikan kepada kita ini. Dimanjakan gitu, betul. Dan mungkin Indonesia ini negara yang paling aman juga ya kelihatannya itu ya. Enak kemana-mana bebas, kapan saja bebas gitu ya. Tapi mungkin barangkali ya dengan pensyariatan ini yang Allah berikan, bagaimana satu sisi bisa merubah bangsa Indonesia itu akan menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Nah ini mungkin sebagai pengantar, nanti akan diperjelas, diperluas, diperdalam oleh guru kita Al-Habib Husain Alatas, supaya kita bisa memahami bahwa dengan syariat yang Allah tetapkan kepada kita, ya kita yakini bahwa itu merupakan sesuatu anugerah yang besar buat kita semua ya, yang seharusnya kita itu bisa membangun sebuah peradaban yang akan lebih bagus lagi di masa yang akan datang. Itu kembali ke zaman dahulu kala, tadi bincang-bincang dengan Habib ya, Indonesia itu dulu sangat luar biasa ya, ramah tamah ya, saling tolong menolongnya kental. Tetapi sekarang sudah terpengaruh dengan materialistis ya, dengan dunia, sehingga menjadi ya bangsa yang tertinggal gitu ya. Mungkin ini sebagai pengantar ya, agar kita menyadari bahwa dengan syariat yang Allah berikan kepada kita, kita semua jadikan sebuah anugerah yang patut kita syukuri untuk meningkatkan kembali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa syariat jangan kita jadikan beban tetapi menjadikan sebuah kebutuhan, sehingga kita pun hidup di dunia penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelak di akhirat kembali mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Otom Surasman, Ustaz Muhammad Krishna, begitu pula Ustaz Alfan Sunardi yang berada di tengah-tengah kita, Neza, demikian pula seluruh rekan yang menemani kita, yang ikut serta berjuang bersama kita dalam mengumandangkan kalimat Allah dan hujjah jadi tengah-tengah umat manusia, yang mengajak umat manusia semua untuk menyatu bersama alam raya dan isinya, beribadah kepada Allah, mentasbihkannya, mentakbirkannya, begitu pula bertahmid kepadanya, yang akan membuat kehidupan kita penuh dengan keharmonian, dengan kita mengikuti bimbingan petunjuk dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini
siapakah sebenarnya yang memiliki hak untuk menetapkan syariat? Apakah menetapkan syariat hanya monopoli Allah? Apakah selain dari Allah ada yang memiliki hak-hak untuk menetapkan syariat? Seperti katakan Rasul, alim ulama, para kiai, ya, dan lain-lainnya. Sebelum kita menjawab hal ini, mari bersama-sama kita merenungkan beberapa ayat dari suratul Hadid secara singkat, karena pernah kita mengkaji ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang terdapat di langit maupun di bumi bertasbih, mengagungkan dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini pengakuan dari seluruh makhluk di langit maupun di bumi yang mengakui akan keperkasaan Allah, kebijaksanaannya. Seluruhnya mensucikan, mengagungkan dan memuji kebesaran dan keagungan Allah. Sebagai pengakuan dari mereka semuanya akan keesaan Allah, akan kebijaksanaannya, akan keperkasaannya, begitu pula ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang maha suci. Karena tasbih artinya mensucikan. Pengakuan ini datang bukan hanya dari orang-orang yang beriman, tapi pengakuan yang datang dari seluruh alam raya dan isinya. Lahu mulkus samawati wal ard. Lalu Allah melanjutkan, hanya kepunyaannya, atau kepunyaannya lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Artinya tidak ada seorang pun ya yang ikut serta dalam memiliki maupun mengelola amalnya. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit. Dia menganugerahkan kehidupan bagi makhluk-makhluk yang hidup. Wa yumit, dia pula yang mematikannya di saat tiba saat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Huwal awwalu wal akhir. Dan dialah awal dari segala sesuatu, sedangkan dia tidak berawal dari sesuatu. Segala sesuatu berawal daripadanya. Wal akhir, demikian pula segala sesuatu juga yang berawal daripadanya kembali kepadanya, bergantung kepadanya dalam seluruh eksistensi dan kehidupan. Wadh-dhahiru wal batin, dan dialah yang paling jelas, paling tampak keberadaannya dengan ayat-ayatnya di alam raya yang semuanya menunjuk kepada Allah. Wal batin, dalam waktu yang sama dia merupakan zat yang tak terlihat oleh indera kita, bukan karena tidak jelas, tapi keterbatasan indera kita yang hanya dapat menjangkau makhluk-makhluk Allah dengan segala keterbatasannya. Tidak semua makhluk dapat terjangkau oleh indera kita. Tapi sebahagian makhluk yang berhubungan dengan kehidupan kita yang Allah perlihatkan kepada kita. Untuk membantu manusia menjalankan tugasnya. Tapi indera mata kita tidak mampu untuk menjangkau kebesaran dan keagungan. Jadi dia merupakan eksistensi yang paling nampak, yang paling jelas. Karena segala sesuatu menunjuk kepada Allah. Di saat orang meragukan keberadaan Allah atau beranggapan Allah tidak ada, maka langit bumi juga apa? Tidak akan ada. Karena keberadaan Allah merupakan keberadaan yang wajib. Keberadaan kita, keberadaan yang bisa ada, bisa tidak ada. Tidak akan berpengaruh terhadap alam raya. Tapi keberadaan Allah ini keberadaan yang harus tanpa Allah, alam raya dan seluruh isi tidak akan ada. Dia yang paling nampak, tapi dalam hal yang sama, dalam waktu yang sama, wal batin.
Dia merupakan zat yang maha suci untuk terjangkau oleh indera kita. Bahkan kita tidak mampu untuk memberikannya. Karena kebesaran keagungannya tiada tara. Kemudian, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Setelah itu Allah melanjutkan huwallazi khalaqas samawati wal ard, dan dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan termasuk kita semuanya. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, menciptakan semua dalam 6 masa untuk menjadi pendidikan bagi manusia. Walaupun Allah bisa menciptakannya sekaligus, tapi Allah ciptakan secara bertahap agar kita belajar dari tahapan demi tahapan. Sebagaimana janin bertahap dalam penciptaannya, walaupun Allah mampu untuk menciptakan Adam secara langsung. Agar manusia belajar dari ayat-ayat kebesaran Allah. Dengan ciptaan Allah secara bertahap, manusia mampu untuk bercocok tanam. Karena kalau sekaligus diciptakan Allah, bagaimana bisa manusia belajar? Betul tidak? Jadi secara bertahap, diciptakan oleh Allah menjadi hukum-hukum dan aturan yang berproses, ya, menjadi pelajaran dan pendidikan bagi umat manusia untuk bisa menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah. Tsumma stawa al-arsy, setelah dia menciptakan alam raya dan seluruh isinya dan apa yang terdapat di antara keduanya, dia memerintah dari arasy kebesaran dan keagungan. Bukan berarti Allah duduk di atas arasy, karena Allah tidak butuh kepada sesuatu, tapi dia memerintah di atas arasy kebesarannya. Maksudnya apa? Semuanya tunduk di bawah pemerintahan Allah. Dan dialah satu-satunya hakim yang berhak untuk mengatur, mengelola, dan menetapkan hukum dan aturan. Mengingat manusia diciptakan Allah sebagai khalifah bersama jin, maka dengan sendirinya Allah berikan mereka kebebasan. Hukum-hukum di alam raya diatur oleh Allah. Begitu pula untuk mengatur kehidupan kita, Allah kirim Rasul dan turunkan kitabnya. Tapi pelaksanaannya diserahkan pada manusia. Berbeda dengan bumi, matahari, bulan. Semua yang lain diatur, dikendalikan oleh Allah. Tapi kalau manusia, dalam pelaksanaan dikembalikan kepada mereka. Allah perintahkan mereka sholat, bisa aja mereka meninggalkan sholat. Bukan karena mereka kuasa melawan Allah, tapi karena Allah berikan pilihan dan Allah akan menyidang mereka di hari kemudian. Allah perintahkan mereka untuk melakukan perbaikan dan jangan merusak. Bisa saja mereka merusak, bukan berarti melawan Allah. Tapi itu pilihan dari Allah buat mereka dan kelak mereka akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi karakteristik watak manusia ini berbeda. Tapi tubuhnya, jantungnya, paru-parunya ikut Allah apa ikut manusia? Ikut Allah. Berarti kan hanya sebahagian kecil dari eksistensi manusia yang menjadi pilihannya dan itu yang bakal ditanya oleh Allah. Tsumma stawa al-arsy. Kemudian dia memerintah dari arasy kebesaran keagungannya, mengatur segala sesuatu. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Coba bayangkan, yang masuk ke dalam bumi ini seberapa banyak kira-kira. Kemudian apa yang keluar dari bumi. Kemudian wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dan apa saja yang naik ke langit ataupun yang turun dari langit. Uap-uap air yang naik, asap-asap yang membumbung tinggi, begitu pula hujan yang turun. Hingga tidak ada satu butiran hujan turun melainkan dengan izin Allah dan pengetahuannya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia mengawasi kalian bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan kebersamaan ruang dan waktu, kebersamaan ilmu dan pengawasannya. Kebersamaan rahmat dan kasihnya, kebersamaan perlindungannya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat perbuatan kalian. Lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah semuanya akan dikembalikan. Yang kaya, yang miskin, yang berkuasa, yang lemah, yang cakep, yang buruk, yang cantik, yang rupawan, semua akan dikembalikan pada Allah. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah yang menyisipkan malam ke dalam siang. Hingga datangnya malam perlahan-lahan, tidak sekaligus dari terang kemudian gelap.
Wa yulijun nahara fil lail. Allah juga yang menyisipkan siang pelan-pelan dari mulai subuh, ya. Cahayanya remang-remang kemudian mulai naik hingga tidak seperti orang menyalakan lampu secara mendadak. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dan dia maha mengetahui bukan hanya yang tampak, bahkan bisikan hati manusia diketahui. Nah, Allah yang digambarkan pada ayat-ayat ini, yang menciptakan segala sesuatu, yang menjelaskan dia awal dari segala sesuatu, dia juga merupakan akhir dari segala sesuatu. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya. Kemudian ilmunya yang meliputi segala sesuatu, keperkasaannya. Nah, kalau antum perhatikan, semua ini melambangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah raja di raja, yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha pengasih, yang maha penyayang, dan dialah satu-satunya hakim yang berhak untuk memerintah di alam raya, karena seluruhnya merupakan kerajaannya. Nah, di saat manusia tampil menetapkan aturan-aturan hukum-hukum dan syariat yang bertentangan dengan syariat Allah, kira-kira sikap ini sikap beradab di hadapan penciptanya, apa sikap kurang ajar? Oleh karena itu mematuhi syariat Allah dan mengikutinya itu merupakan keharusan dari apa? Dari seorang yang beriman, yang mengakui bahwa Allah penciptanya, pencipta seluruh alam raya, dan yang menetapkan seluruh aturan. Allah bukan hanya memerintah di Indonesia, tapi seluruh alam raya, bahkan bukan hanya bumi. Bumi hanya sebahagian kecil. Alam raya dan seluruh isinya, galaksi kita dan galaksi-galaksi yang lain, seluruh eksistensi ini tunduk kepada Allah di bawah pengaturan dan kendali Allah. Tapi betapa sombongnya kita di Indonesia atau di negara yang lain, hanya baru diberikan ilmu sedikit lalu petantang petenteng bersikap kurang ajar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai seorang ustadz tidak punya wewenang untuk menetapkan sesuatu, untuk mengada-adakan sesuatu tanpa izin Allah. Yang saya sampaikan apa-apa yang datang dari Allah. Dan di sini tugas kita bukan untuk memaksa, cuma mengingatkan siapa yang mau kembali kepada Allah, kebaikannya untuk dirinya, yang menolak, dia tidak punya hak untuk memaksa. Oleh karena itu seharusnya wakil rakyat kita di atas, para pemimpin kita di atas sebagai hamba-hamba, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak bersikap kurang ajar di hadapan Allah, tapi mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan untuk keselamatan mereka, untuk kebahagiaan mereka, dan keselamatan mereka dari azab api neraka. Tapi seruan Allah ternyata kebanyakannya diabaikan. Nah, kita bertanya bagaimana kira-kira peran Rasul yang menyampaikan risalah Allah? Apakah dia juga punya hak menetapkan syariat? Jawabannya tidak. Rasulullah tidak pernah dalam menyampaikan Al-Quran atau bimbingannya dengan mengikuti hawa nafsunya. Tapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di saat dia menyampaikan pesan-pesan Allah, tuntunan bimbingan, dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. Tidak berbicara atas dasar kepentingannya, tapi dia menyampaikan wahyu yang diwahyukan padanya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW di saat dia memerintahkan sesuatu, menetapkan sesuatu, semua yang dilakukan hanya menyampaikan pesan dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari hawa nafsunya atau dirinya. Nah, kita di sini ingin memberikan contoh-contoh. Ingin memberikan contoh. Karena kalau tanpa contoh dari ayat Al-Quran, berarti dari apa? Dari benak seseorang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita ingin para ulama, para kiai, para habaib ini bisa menyampaikan agama Allah, menyampaikan pesan-pesan dari Allah, bukan menyampaikan pesan pribadinya. Oleh karena itu dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak punya dasar kekuatan. Tapi sayang banyak dari mereka dengan gampang mengatakan qala Rasulullah, padahal yang diriwayatkan itu merupakan hal yang bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Seperti seorang mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengucapkan lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku memerintahkan seorang untuk sujud pada seseorang, aku akan perintahkan wanita untuk sujud pada suami. Ini merupakan hadis palsu. Hadis yang tidak benar. Kenapa disebarluaskan?
Kenapa tidak kembali kepada ayat-ayat suci Al-Quran yang mengajak kita semua untuk mentaati Allah, baik pria maupun wanita. Keharmonian rumah tangga pria wanita di saat mereka taat pada Allah. Bukan pada saat laki-laki mendominasi, ya, berkuasa atas wanita, atau sebaliknya. Suami istri yang baik, yang taat dan takut pada Allah. Bukan suami yang takut pada istri atau istri yang takut pada suami. Dengan kembali kepada standar nilai yang sama yang datang dari Allah yang Maha Adil, maka mereka akan dapat mengarungi samudera kehidupan dengan damai. Nah, saya akan bawakan contoh-contoh pertama dari suratul An'am. Bisa dibuka ayat 150. Bisa dibuka ayat 150. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qul, kepada siapa qul ini? Rasulullah. Qul, katakan wahai Rasulullah. Kita jangan biasa menggunakan katakan wahai Muhammad, karena tidak boleh dalam apa? Dalam memanggil Rasul, kita memanggil namanya ya Muhammad. Allah berfirman, wala taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian ya melakukan panggilan terhadap Rasul sebagaimana panggilan kalian terhadap sesama kalian. Apalagi Quran atau Allah tidak pernah memanggil Rasul dengan namanya ya Muhammad. Yang ada ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudaththir. Betul enggak? Oleh karena itu, kita harus ikuti adab yang diajarkan Allah. Karena penghormatan kita terhadap Rasul itu akan berpengaruh terhadap ketaatan kita kepadanya. Dan di saat kita menghormati Rasul, berarti kita menghormati juga yang mengutus Rasulnya. Itu Allah. Meremehkan dan menghina Rasul berarti menghina Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Qul, katakan wahai Rasulullah. Halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna annallaha harrama hadza. Silahkan kalian bawa ke hadapanku saksi-saksi yang apa? Yang bersaksi bahwa Allah mengharamkan ini atau itu. Itu hal-hal yang diharamkan kaum musyrikin. Bawa ke hadapanku saksi-saksi yang bersaksi bahwa Allah mengharamkan ini atau itu. Fa'in syahidu, kalau mereka bersaksi wahai Rasulullah, fala tashhad ma'hum, jangan kamu ikut bersaksi bersama mereka. Wala tattabi ahwa alladzina kadzdzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah wa hum bi rabbihim ya'dilun. Janganlah sekali-kali kalian ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat kami, yang tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka juga mempersekutukan Allah. Kata ya'dilun dalam bahasa Arab adalah ya'dil itu bisa berarti bermacam-macam. Tergantung kata bantu berikutnya. Kalau adalah fil hukmi, artinya berlaku adil dalam keputusannya. Kalau adalahu atau adalahu, meluruskan. Seperti orang kalau apa? Lagi mengukur sesuatu, kebegokan, kita katakan adilhu. Atau orang lagi bikin apa? Bikin martabak yang masih bulat, kan dia apa? Apa namanya? Diratakan kan? Itu namanya adalahu. Sesuatu yang enggak seimbang, ya, diseimbangkan juga adilhu. Tapi kalau adalah anis syai'i, artinya berpaling. Adalah anil haq, dia berpaling dari kebenaran. Bayangkan coba artinya. Kemudian adalah hu bi ghairihi. Adalah hu bi ghairihi. Artinya menyamakan dan mempersekutukan. Maka walladzina hum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka menyamakan, mempersekutukan yang lain dengan Tuhan mereka. Maksudnya apa? Yang jelas Allah yang menciptakan langit bumi, yang menetapkan aturan. Hak ini monopoli milik Allah. Tentu kita apa? Berikan kepada seseorang hak untuk menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Berarti kita menjadikan orang tersebut sekutu Allah. Kita samakan dia dengan Allah. Betul enggak? Oleh karena itu ketika turun firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan rabi-rabi mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai rob selain dari Allah. Seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, kebetulan dulunya seorang Nasrani.
Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami dulu tidak pernah menjadikan pendeta-pendeta kami sebagai sembahan-sembahan selain dari Allah. Dijawab oleh Rasulullah, kalian lakukan. Pada saat mereka menetapkan aturan-aturan yang bertentangan dengan Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kalian ikuti mereka, berarti kalian samakan mereka dengan Allah. Yang seharusnya menetapkan syariat yang menjadi hak Allah, kalian berikan kepada mereka, berarti kalian menyamakan mereka dengan Allah, menjadikan mereka sebagai rob selain dari Allah. Itu merupakan ayat Quran, ya. Kemudian keterangan juga dari Nabi merupakan bukti yang tak terbantahkan sama sekali. Jadi kalau mereka bersaksi bahwa apa? Allah mengharamkan ini atau itu, jangan kamu ikut bersaksi bersama mereka. Dan jangan ikuti orang-orang yang mendustakan ayat kami, yang tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka menyamakan selain Allah dengan Allah, atau mempersekutukan selain Allah dengan Allah. Nah, orang yang menetapkan syariat, ya, yang bertentangan dengan Allah, atau memberikan hak pada orang lain untuk menetapkan syariat, lalu kita ikuti, berarti kita telah mempersekutukan diri kita atau orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Ayat 21. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihi. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mereka persekutukan bersama Allah? Yang menetapkan syariat, ya, yang menetapkan syariat dalam agama yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan. Artinya nggak mendapatkan izin dari Allah. Apakah mereka mengangkat sekutu-sekutu yang mereka berikan hak untuk menetapkan syariat tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Kalau bukan karena kalimatnya yang Allah tetapkan terdahulu untuk melakukan keputusan pada hari yang Allah tetapkan, niscaya telah lama dibinasakan, diputuskan di antara mereka. Jadi kalau bukan karena Allah telah menetapkan saat menghisap, mengadili manusia, yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak lama mereka telah diputuskan, dibinasakan. Wa inna zalimina lahum adzabun alim, dan sesungguhnya orang-orang zalim, ya, bagi mereka Allah sediakan azab yang maha pedih. Taradz zalimina musyfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Kau menyaksikan orang-orang yang zalim ini yang mempersekutukan Allah, yang menetapkan syariat-syariat bertentangan dengan syariat Allah, atau memberikan hak kepada orang lain untuk menetapkan syariat tanpa seizin Allah mereka taati. Orang-orang yang zalim ini musyfiqina mimma kasabu, mereka betul-betul penuh ketakutan berhadapan dengan akibat perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Wa huwa waqi'un bihim, dan azab tersebut akan menimpa mereka. Walladzina amanu wa amilus shalihat, adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, fi raudhatil jannat, mereka di taman-taman surga. Lahum ma yasha'una inda rabbihim, bagi mereka Allah sediakan apa-apa yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia Allah yang terbesar. Sekarang nih Bib, undang-undang yang dibuat DPR misalnya itu bagaimana Bib kalau bertentangan dengan? Apabila undang-undang dibuat sejalan dengan ketentuan Allah, berasaskan kebenaran, keadilan, maka dia punya legitimasi. Kalau tidak sesuai dengan keridhaan Allah, bertentangan dengan keadilan, bahkan melakukan kezaliman, maka dengan jelas-jelasan bahwa ini merupakan perbuatan yang amat dimurkai Allah. Yang melakukan, mereka telah menempatkan diri mereka sebagai sekutu Allah, yang mentaatinya berarti mereka juga telah menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutunya. Pokoknya Islam menolak ketidakadilan, menolak kezaliman. Oleh karena itu dibutuhkan adanya amar ma'ruf nahi munkar, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Karena kalau pemimpin salah dibiarkan, tidak diingatkan, semakin jauh kesalahannya. Yang menjadi korban siapa? Rakyat. Setelah itu Allah katakan apa? Dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus shalihat. Itulah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada hamba-hambanya yang beriman.
dan beramal saleh. Nah, kalau antum perhatikan sama-sama di sini, ya, dari firman Allah yang tadi kita baca, jelas sekali bahwa Nabi sendiri tidak punya hak untuk menetapkan sesuatu tanpa izin Allah. Kalau Nabi menetapkan berarti itu atas perintah Allah, karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Untuk lebih meyakinkan lagi, semakin banyak bukti dalilnya, semakin jelas bagi kita semua. Coba silahkan buka apa? Buka surah apa? Al-Haqqah ayat 44. Ini turun di Madinah. Dari mulai masa dakwah yang dini. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau Nabi berani mengada-adakan omongan, menetapkan sesuatu, ya, dari sisinya, atas nama kami akan putuskan pembuluh darah jantungnya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya Nabi berani mengada-adakan kebohongan atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin, kami akan langsung mengambil Rasul dengan tangan kami, ya. Tsumma laqata'na minhul watin, dan kami akan putuskan pembuluh darah jantungnya. Dan tidak ada satupun dari kalian yang kuasa menahan. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Artinya apa? Nabi sebagai seorang Rasul yang jujur amanat menyampaikan risalah Allah apa adanya. Masih kurang puas, kita buka sekarang suratul Isra. Kita buka suratul Isra. Biar lebih jelas lagi, jangan sampai orang bilang Ustadz Hussein menempatkan ayat-ayat Quran dengan pilihan dia atas kemauan dia. Ya, kita buka suratul Isra, ya. Ayatnya 73. Ayat 73. Kita lihat. Wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftariya alaina ghairah. Wa idzan latakhaduka khalila. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzan la'adzaqnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Coba perhatikan. Dan orang-orang kafir ini bersungguh-sungguh berupaya, ya, untuk memalingkan kamu wahai Rasulullah dari apa? Dari apa yang kami wahyukan kepadamu. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya alaina ghairah. Sesungguhnya mereka ini berupaya bersungguh-sungguh, ya, untuk memalingkan kamu wahai Rasulullah dari apa yang kami wahyukan kepadamu. Supaya Rasulullah merubah ayat-ayat Allah, menggantikannya dengan yang lain. Wa idzan latakhaduka khalila. Kalau kamu ikuti ke mereka, pasti mereka akan menjadikan kamu kekasih mereka. Seperti Ustadz Kiai yang berusaha untuk menempatkan ayat-ayat Allah, ya, sejalan dengan kepentingan penguasa atau pengusaha. Menjadi apa? Orang-orang yang melakukan pembenaran. Jadi Allah bilang, kalau kamu lakukan hal ini wahai Rasulullah, pasti mereka akan menjadikan kamu sebagai kekasih mereka. Mereka akan mengatakan ulama moderat. Ini baru kiai yang betul-betul cinta kedamaian. Dia lupa dengan perbuatannya, dijerumuskan orang ke dalam azab api neraka. Saya mau tanya Ustadz Otom, kalau ada orang mau masuk sumur, kita nggak mau tegur dia karena kesian. Sampai masuk sumur, kita kesian, apa kita sengaja menjerumuskan orang itu? Kita tahu orang dalam kesesatan bakal menuju api neraka dengan alasan tata krama, ya. Kita tidak menegur dia dan mengingatkan dia. Kita sayang sama dia, apa mencelakakan dirinya? Oleh karena itu kata cinta di sini nggak pada tempatnya. Kalau kita cinta, ingatkan, selamatkan dirinya. Jadi jangan karena alasan nggak tega, kesian. Dia melakukan tindakan penyimpangan LGBT, perzinaan, hidup bebas, mabuk-mabukan, itu hak asasinya.
Kita tegur dia, kita ingatkan untuk menyelamatkan dia. Kalau kita biarkan hingga menuju api neraka, di mana rasa rahmat di hatimu? Jadi menyampaikannya pun dengan rahmat. Setelah itu Allah mengatakan, walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami meneguhkan kamu wahai Rasulullah dengan ayat dan bimbingannya, hampir-hampir kamu condong kepada mereka sedikit. Lalu apa yang terjadi kalau sampai Nabi mengikuti kemauan mereka? Idzan la'adzaqnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamat, thumma la tajidu laka alaina nasir. Kalau kamu ikut bersama mereka, mengikuti kemauan mereka, kami akan membuat kamu merasakan derita kehidupan dan kematian yang berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu, ulama-ulama yang mengikuti kemauan penguasa atau pengusaha dengan menyelewengkan ayat Allah, dia akan merasakan derita kehidupan dan kematian yang mengerikan. Ketika Allah mengajam Rasulnya ini, sebetulnya untuk Rasul apa untuk kita? Allah nggak mungkin salah milih Rasulnya. Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Nggak mungkin Nabi yang dipilih oleh Allah salah kalau pilihan kita bisa mengecewakan. Cuma Allah mengancam Rasulnya, padahal sebetulnya kita ini semua yang suruh hati-hati. Pepatah Arab bilang apa? Isma'i ya jarah wa iyyaka ani. Jadi seorang ya, bicara kepada seseorang, padahal yang dimaksud orang lain. Seperti ada kisah seorang laki-laki jatuh cinta pada seorang perempuan. Tiap si perempuan lewat depan rumah dia sengaja bicara pada himarnya. Kamu nggak tahu, selama ini saya ini menanggung rindu, memikirkan kamu, makan teringat kamu, tidur teringat kamu, masa kamu tidak menyadari sama sekali? Ini perempuan lewat. Waktu balik juga dia begitu. Ternyata setiap kali dia ngomong begitu, si perempuan pura-pura nggak tahu sama sekali. Akhirnya dia nggak tahan, dia mengatakan, Isma'i ya jarah wa iyyaka ani. Dengar wahai fulan, padahal kamu yang saya maksudkan. Rupanya perempuan ini sengaja nggak mau menanggapi karena dia menikmati apa? Kata-kata yang indah tersebut. Karena kalau dia tanggapi berakhir nanti. Jadi kalau antum melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan mengancam Rasulnya, mustahil Nabi yang dipilih oleh Allah dengan ilmunya akan salah. Tapi ancaman pada kita semuanya. Artinya, dari ayat ini Nabi tidak punya hak untuk menetapkan syariat, melainkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan izinkan. Jelas tak? Kita pindah sekarang ke suratul Maidah. Jangan sampai orang bilang ini hanya sedikit, kita sampaikan lagi pada ayat yang lain dalam suratul Maidah. Kita buka dalam suratul Maidah, ayatnya 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haq, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab wahai Rasulullah bil haq, dengan kebenaran yang benar-benar mutlak, tidak meragukan sedikit pun. Fahkum musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, yang kami turunkan kepadamu dari kebenaran, menegaskan kembali kebenaran yang Allah turunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaih, dan menjadi apa? Menjadi hegemoni atas kitab sebelumnya. Artinya yang lain diukur dengan Al-Quran, bukan Quran diukur dengan yang lain. Karena yang Quran terjamin kebenarannya, yang sebelumnya telah ternoda oleh tangan-tangan kotor dan kebohongan. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan apa? Fahkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu putuskan di tengah-tengah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, jangan kamu ikuti kemauan dan hawa nafsu mereka hingga meninggalkan sebahagian kebenaran yang turun pada kamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bagi setiap golongan kami telah menurunkan bagi mereka syariat dan manhaj, cara hidup. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa dengan kun fayakun kalian menjadi satu umat yang taat dan patuh. Tapi bukan kembali pada pilihan mereka, bukan lagi kembali sebagai seorang khalifah. Artinya mereka dirampas kehendaknya, mereka dijadikan seperti malaikat yang tidak memiliki sama sekali apa? Yang tidak memiliki cobaan di hadapan hawa nafsu. Walakin liyabluwakum fima atakum, tapi Allah ingin menguji kalian pada apa yang Allah berikan dengan nikmat maupun cobaan, bagaimana sikap kalian.
Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan ribut dalam urusan tetek bengek berkelahi, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah semuanya kalian akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, kemudian kalian akan diberitahukan Allah ya di hari kemudian nanti tentang apa yang dulu kalian perselisihkan, ngotot, ribut, gontok-gontokan dalam urusan yang gak ada hubungan sama agama. Cuma kalian tunggangi agama untuk kepentingan kalian. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu putuskan di tengah-tengah mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati, waspada, jangan biarkan mereka memalingkan kamu walaupun dari sebahagian yang Allah turunkan kepadamu. Jadi walaupun sebahagian, tidak dibenarkan Nabi meninggalkan untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling juga, fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Ketahuilah bahwasannya Allah ingin membuat mereka terkena akibat dari dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun, sesungguhnya kebanyakan manusia fasik. Ini pada orang-orang Yahudi yang dulu jaya, hancur gara-gara mereka meninggalkan kitab Allah. Orang Nasrani juga begitu. Sekarang umat Islam juga tercabik-cabik karena meninggalkan kitab Allah, digantikan dengan yang lain, kemudian ribut satu sama lain. Karena kalau datang dari manusia pasti berbeda-beda. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau dari selain Allah pasti mereka akan jumpai pertentangan yang amat banyak. Yang lebih dahsyat lagi, mereka mengatakan bahwa ikhtilaf ummati atau ulama ummati rahmah, perselisihan ulama umatku rahmah. Dari mana ini hadis? Allah bilang wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Mereka buat hadis palsu mengatakan ikhtilaf itu rahmah. Dari mana jalannya? Sanad hadis ini enggak benar, ya. Bertentangan dengan Quran, sengaja mereka sebarkan untuk melakukan pembenaran. Jadi kalau mereka enggak mau juga berpaling, ketahuilah Allah akan menghukum mereka dengan dosa yang mereka lakukan. Ayat ini jelas, gamblang kan? Nah, kalau antum perhatikan sama-sama, bagaimana lebih tegas lagi kita lihat pada ayat 44. Dan seterusnya. Kita baca ya. Inna anzalna at-taurah fiha hudan wa nur. Ini surat Al-Maidah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Para nabi ya, yang berserah diri pada Allah, yang taat tunduk, mereka memberikan keputusan dengan kitab Taurat tersebut. Di tengah-tengah orang Yahudi. Wal ahbar, begitu pula para ahbar yang taat pada Allah Ta'ala juga memutuskan dengan kitab Taurat. Kemudian wal ahbar wal rabbaniyun wal ahbar, dan para rabbaniyun. Rabbaniyun ini adalah orang-orang yang mempelajari kitab dan mengajarkannya. Sebagaimana firman Allah, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi para rabbaniyun yang mempelajari kitab juga mengamalkan kitab, menjadikannya sebagai dasar hukuman. Begitu pula wal ahbar, jamak dari hibr, itu rabi-rabi Yahudi. Bimastuhfidhu min kitabillah, karena mereka diamanatkan untuk menjaga kitab Allah, menyampaikan dan mengamalkannya. Fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Allah ingatkan kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman, jangan kalian takut kepada orang, takut padaku. Karena orang nggak bisa sama sekali menolong kalian pada saat Allah mengancam kalian. Dan ancaman manusia tidak akan berguna kecuali dengan izin Allah. Jangan takut pada manusia, takutlah padaku. Dan jangan kalian jual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah karena takut dari manusia, atau takut miskin, atau mengharapkan pemberian-pemberian mereka. Lalu Allah tegaskan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Orang yang tidak mau menghukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan,
Di mata Allah bukan kata saya, mereka adalah orang-orang yang ingkar dan kafir. Jelas gak? Wa katabna alaihim fiha, dan kami tuliskan, tetapkan dalam kitab Taurat, annan nafsa bin nafsi. Jiwa diganti dengan jiwa, yang membunuh ya, dengan sengaja, kemudian berencana, ya, maka orang semacam ini ya, juga akan dikenakan hukuman mati. An-nafsa bin nafsi wal aina bil ain. Yang merusak mata orang lain juga hukumannya sama, kecuali kalau pihak yang dirusak matanya atau yang dibunuh siap menerima tebusan, memaafkan orang yang menjadi pelaku. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhun, telinga dengan telinga. Was sinna bis sin, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, kalau ada luka ya, disesuaikan balasannya sebagaimana luka yang terjadi. Kira-kira adil apa tidak? Dengan adanya ini, orang berpikir sebelum melukai orang, dia bakal kena juga. Dia butakan mata orang, dia bakal kena. Kalau orang tahu ancamannya dan hukum ditegakkan, orang nggak bakal berani sembarangan. Setelah itu, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Tapi kalau yang terzalimi memberikan maaf, bersedekah ya, maka itu menjadi penghapus dosa bagi yang memberikan maaf. Penghapus dosa bagi yang memberikan maaf, sedangkan apa? Yang dimaafkan harus sadar dong. Dia berusaha untuk berbuat baik pada yang memberikan maaf ya, untuk menghapuskan perasaan tidak nyaman di hatinya, mendoakannya. Berusaha untuk menyusul kebaikan dengan kebaikan. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Orang-orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah, mereka orang-orang zalim. Karena dengan tindakan mereka, mereka pasti menzalimi orang lain, termasuk diri mereka. Orang tidak memilih hukum selain dari hukum Allah, kecuali dia merasa hukum Allah merugikan kepentingan mereka. Tapi kalau hukum buatan manusia bisa melindungi orang-orang yang zalim. Betul enggak? Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam, dan kami susul mereka ya, setelah mereka dengan Isa putra Maryam. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, kembali menegaskan apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Wa atainahul Injil, kami berikan tambahan Injil. Fihi hudan wa nur, dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Injil juga menegaskan kembali apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Kemudian apa? Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, sebagai petunjuk, nasihat bagi orang yang bertakwa. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallah, hingga hendaklah mereka-mereka yang menerima Injil memutuskan sesuai dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun, yang tidak memutuskan dengan hukum Allah maka mereka orang fasik. Jadi bagi yang menolak hukum Allah ya, dengan pilihannya, dia terkena 3 stigma. Pertama kafir, kedua zalim, ketiga fasik. Saya wajib menyampaikan hal ini, bukan memaksa, bukan mengancam, tapi mengingatkan siapa yang mau faman syaa falyu'min ya, wa man syaa falyakfur. Saya bebas dari tanggung jawab. Tapi kalau saya tidak menyampaikan, ulama tidak menyampaikan, maka mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ulama bukan tidak menyampaikan, bahkan dia membenarkan perbuatan-perbuatan yang salah. Nah, kelanjutannya telah kita bahas tadi. Jadi kalau antum perhatikan sama-sama, jelas sekali bagaimana Allah menegaskan hal ini. Dia sang pencipta, tahu-tahu dilucuti dari apa? Dari hak untuk memerintah. Coba kita baru punya sedikit uang, punya rumah, tahu-tahu kalau pembantu kita, tukang kebun ngatur rumah kita di luar kehendak kita, marah nggak? Marah. Seperti tuan sama nyonya keluar. Nih saya berikan uang, kamu bikin sayur semur, lodeh, ya, dan lainnya. Begitu pulang, ternyata yang ada sayur asam sama ikan asin. Si tuan bilang, saya bilang kan bikin semur sama lodeh. Semau saya yang kerja. Marah nggak kira? Disayang apa dipecat? Dipecat ya. Tapi kita heran, manusia ini terang-terangan merupakan orang-orang makhluk yang hidup bergantung pada Allah, di bawah kekuasaan Allah. Setiap waktu pencernaannya bekerja, paru-parunya kembang kuncup, begitu pula jantungnya bekerja.
Semua dengan izin Allah, tapi dia tidak hargai Allah sama sekali. Nah, kewajiban kita mengingatkan enggak? Bukan dengan alasan sayang, cinta, kita biarkan mereka berbuat seperti ini. Itu namanya zalim. Namanya apa? Nah, sebelum kita akhiri, kita akan buka beberapa ayat dari surah apa? Suratun Nahl. Suratun Nahl. Kita buka Suratun Nahl ayat 114. Allah berfirman, "Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba." Makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Yang halal artinya yang tidak termasuk dari apa yang diharamkan Allah. Thayyiba yang didapatkan dari usaha yang thayyib. Makanan tersebut juga makan yang menyehatkan, yang tidak menimbulkan apa? Dampak-dampak negatif bagi diri kita. Karena kesehatan tubuh kita itu bergantung juga pada makanan kita. Kita tahu bahwa sumber penyakit adalah apa? Perut. Sampai dalam riwayat mamala abnu adam wi'aan syarra min batnih. Seorang anak Adam tidak mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya. Kalau salah isi, efek sampingnya akan macam-macam. Gara-gara makan sesuatu, akhirnya sakit dengkul, sakit pinggang, sakit ini, sakit itu. Karena makanan yang masuk. Begitu juga pendidikan yang salah yang masuk jadi asupan buat jiwa kita. Kalau pendidikan yang salah juga menimbulkan dampak-dampak komplikasi yang mengerikan. Wal'iyadzubillah. Jadi fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang Allah berikan yang halal dan thayyib. Kemudian washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah kalau kalian mengaku bahwa kalian apa? Hanya kepada Allah kalian mengabdi dan menyembah. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih dengan menyebutkan nama selain Allah. Wa ma uhilla li ghairillah. Oleh karena itu menyebutkan nama Allah harus sebagai seorang hamba yang mengakui bahwa semua alam raya adalah milik Allah. Maka pada saat kita mau menyembelihnya atau menikmatinya, jangan lupa pada pemiliknya. Mohon izin terlebih dahulu. Sebagai tanda penghormatan kita kepada Allah. Kemudian famanitturra ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Siapa yang terpaksa untuk menyelamatkan hidupnya bukan karena ingin melanggar batas, ya, bukan juga karena minat, ya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk menyelamatkan hidupnya dibolehkan dia memakan babi bukan karena suka, bukan karena melanggar batas, tapi menyelamatkan jiwanya. Nah, setelah itu Allah ancam, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Dan jangan sekali-kali kalian gampang-gampang dengan lidah kalian berucap, ya, atas dasar kebohongan, ini halal, itu haram, untuk mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Yang berani berdusta atas nama Allah, mengada-adakan kebohongan atas namanya, mereka tidak akan selamat. Jadi jangan gampang-gampang orang-orang mengatakan ini haram, itu haram, ya, tanpa izin Allah, dengan berbohong atas nama Allah. Mereka yang berdusta, berbohong atas nama Allah, mereka tidak akan selamat. Mata'un qalilun, thumma ma'wahum jahannam. Mata'un qalil walahum adzabun alim. Hanya kesenangan sedikit yang mereka nikmati dari kebohongan tersebut, tapi Allah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Nah, kita tahu bahwasannya berbohong yang paling besar itu berbohong atas nama Allah. Begitu pula atas nama Rasulnya. Karena berbohong atas nama Rasul, berbohong juga atas nama Allah. Maka Allah bilang, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz dzalimun." Siapa orang yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang yang zalim tidak akan selamat dan tidak akan sama sekali beruntung. Jadi jelas dalam hal ini, yang memiliki hak
mutlak dalam menetapkan syariat dalam kehidupan ini hanyalah Allah. Sedangkan Rasul hanya menyampaikan risalah Allah. Dan Rasul diingatkan, kalau Rasul meninggalkan sebahagian ayat-ayat Allah dengan mengikuti hawa nafsu manusia, Allah akan membuat kehidupannya dan kematiannya menderita berlipat-lipat ganda. Ini bukan berarti Rasulullah ada mungkin melakukan hal tersebut, tapi ini peringatan bagi Rasul sebetulnya untuk kita semua. Jadi kesimpulannya, hakut tasyri', hak untuk menetapkan syariat hanya milik Allah. Maka kita dalam segala hal dalam agama nggak boleh sembarangan menetapkan ini harus. Nggak bisa. Begitu kita mengatakan harus, maka kita menetapkan syariat. Contohnya, saya bangun malam katakan mengerjakan 11 rakaat, 20 rakaat, 25 rakaat, 30 rakaat. Itu hak saya. Orang mau kerjakan juga silahkan. Tapi kalau mengatakan harus, harus ini berarti menetapkan syariat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang heran gara-gara yang 23 sama yang 11 ribut. Padahal bukan satu kewajiban. Bukan menjaga kerukunan, gotong royong dalam kebaikan, membantu orang yang susah, tapi agama dijadikan sebagai apa? Landasan keributan. Wal'iyadzubillah. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini jelas sekali Nabi seorang Rasul yang menyampaikan risalah Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oleh karena itu mengapa kita berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah? Karena banyaknya kebohongan atas nama Rasul. Dan Rasulullah mengancam siapa yang berani berdusta atas namaku, siapkan tempatnya dalam api neraka. Maka kita akan memilih hadis bukan hanya dilihat dari sanadnya, tapi dilihat kecocokannya dengan kitab Allah. Karena Nabi tidak mungkin menyeleweng dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ukuran yang jelas ini, insya Allah kita akan dijauhkan dari kebohongan atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Demikianlah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Otong, kepada Ustaz Muhammad Krisna, kepada ikhwan ya, yang menemani kita pagi hari ini, seluruh kru Rasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, sudah kejawab ya. Siapakah yang berhak menetapkan syariat dalam kehidupan? Hanya Allah. Sudah dijawab oleh Ustaz Husain dengan dalam uraiannya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna. Terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Otong. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga Neza, kemudian Esar, Ustaz Alvan Sunardi, juga di studio ada Yusuf, ada Fahri, dan Anis Muali. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.